Tuhan, saudara, saat ini kita akan mulai untuk ibadah kita hari ini ya. Kita mau menyembah Tuhan. Tiada seperti Kau yang sanggup jamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, sungguh tiada yang seperti Kau, Tuhan, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu mengalir seperti sungai, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Kau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Sungguh tidak, Bapa, tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Kau yang selalu membuat hati kami tenang di dalam Engkau, Tuhan. Kasih-Mu mengalir seperti sungai, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Kau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang sanggup jamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Kau, yang sanggup jamah segenap hatiku. Kami membuka hati kami, Tuhan, biar Kau yang menjamah, Tuhan, setiap kami, Tuhan. Ini seperti Kau. Kami percaya, Tuhan, saat kami menyerahkan hidup kami kepadamu, Kau bekerja, Tuhan. Mengalir seperti sungai, kuasa-Mu menyembuhkan. Biar ada aliran kesembuhan dari tahta sorgawi itu hadir dalam hidup kami hari ini, Bapa. Hapuskan. Tiada seperti Kau,
Saudara, semakin saya melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, juga dalam kehidupan teman-teman saya melihat kuasa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kuasa Tuhan itu selalu menopang kita. Saya tuh semakin terharu, kasih-Nya itu begitu luar biasa, membangkitkan setiap kita, menopang setiap kita. Tidak dibiarkan harapan kita putus asa dan sia-sia. Kau mengukir wajahku, yes Lord, di hadapan-Mu, dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Amin. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuat tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku kan terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu, dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku. Kalau lain ditolong, maka kita akan tolong. Tidak akan meninggalkan kita sendirian. Luar biasa dalam hidup kita. Kemurahan-Mu itu, yes Lord, aku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu.
semua hakku untuk kami lepas semua hak kita kehendaknya di hidupku mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin aku kami taruh Tuhan segala pikiran rencana kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kehendaknya di hidupku mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu kami ada. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Kami bawa hati kami mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk menguasai kami Tuhan. Biar Engkau menjadi yang menguasai kehendaknya di hidupku mengikut Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Apa yang Tuhan mau, biarlah Tuhan semakin besar, kami semakin kecil. Kekuatan dalam hidup kami, kami mau Tuhan berkenan bagi-Mu dalam hidup kami. Kami Tuhan, kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Selaraskan kami dengan apa-Mu.
kami perlu. Engkaulah harta kami yang terindah. Engkaulah milik kami di bumi di surga. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Engkau yang menghidupkan kami, kami hidup dalam kasih-Mu. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu berjalanlah dalamku. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidup. Rontakan semua yang bukan dari Engkau, Tuhan. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku, kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, Tuhan. Sebab aku ini milik. Kami mau jadi seperti Maria, Tuhan, yang berkata, sebab kami ini hamba Allah, maka terjadilah sesuai yang Kau mau dalam hidup kami, Tuhan. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Kami milik Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu
kehendakmu, kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah Puaskan kami dalam kasih-Mu Tuhan. Kami dalam kasih-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami adukan Engkau. Allah yang luar biasa. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Ditinggikan nama-Mu Tuhan. Dimuliakan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Engkau bermurah di pesta Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bekerja lewat mulutnya Tuhan. Membawa hati-Mu untuk jemaat-Mu Tuhan. Membawa kekuatan baru untuk jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau dibangun atas dasar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar apa yang menjadi dasar pembangunan kami ini bukan yang lain selain Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Cinggin juga Tuhan yang menerjemahkan. Pengurapan-Mu turun Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Shalom ya saudara-saudara. Meskipun jumlah kami hari ini nggak banyak, tapi saya percaya Tuhan tuh hadir di tengah-tengah kita. Dan tadi bahkan waktu menyembah saya dapat rasakan Tuhan itu memberikan upah kepada mereka yang sungguh-sungguh setia mencari Dia. Bukan karena siapa hambanya, tapi karena mata kita tertuju kepada Tuhan. Saya percaya dalam satu ruangan nggak harus orang banyak. Orang banyak kalau hatinya kosong itu sama. Tapi ketika kita dipenuhi dengan rasa rindu kepada Tuhan, maka di situ Tuhan tuh hadir. Dan Tuhan itu mencari bukan orang banyak, Tuhan tuh mencari hati yang rindu. Di mana ada kerinduan Tuhan tuh hadir. Dan hari ini meski jumlah kita nggak banyak, tapi tadi waktu menyembah saya dapat rasakan Tuhan itu akan memakai setiap dari kita untuk memanifestasikan kuasanya di bumi ini. Saya percaya kita berkumpul ini bukan suatu perkumpulan biasa ya, bukan hanya untuk menghibur, memberikan kekuatan, tapi punya tujuan, punya kehendak Tuhan yang harus kita capai. Dan apa yang Tuhan mau kita lakukan bukan hal kecil-kecil, tapi sesuatu perkara yang besar, untuk mempunyai satu dampak yang besar, untuk mengubah, sungguh-sungguh kita akan dibawa Tuhan untuk bertumbuh dewasa menjadi seperti Roma ayat 8 ayat 19, kita akan menjadi anak-anak yang dewasa, putra-putri dewasa yang memanifestasikan kemuliaan Tuhan di tengah bumi ini. Jadi kita harus terus siapkan hati kita, terus pandang kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau kita punya hamba Tuhan yang baik, namun Tuhan kita itu terutama ya. Jadi kita harus terus jaga hati, terus jaga fokus. Dan itu kita harus saling mengingatkan. Karena secara manusia kita bisa matanya siat gitu ya. Tapi kita harus terus saling mengingatkan supaya Tuhan tuh menemukan kita itu indah, hati kita itu murni, tertuju hanya kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Saya mengundang Pastor please. Thank you. Actually, I was enjoying
what you were saying. Ya? Ya, understand bisa lah. Bisa lah. Kalau Oh, khotbah dalam bahasa cannot. Ya, kalau khotbah dalam bahasa nggak bisa katanya. Tapi kalau saya ngomong ngerti dikit-dikit. Shalom. Shalom. Praise God. It's a joy to be with you. Sangat sukacita berada dengan saudara-saudara. Just like our sister said, when we come with a hunger for God, God will meet with us. Seperti saya katakan tadi, ketika kita datang dengan kehausan akan Tuhan, maka Tuhan tuh hadir. Amen. Amin. We all know that the Jews are still celebrating their first month, of the year. Kita mengerti bahwa orang Yahudi masih terus sedang merayakan bulan pertama di tahun baru mereka. See, the Jews celebrate their new year by coming to God, humbling themselves. Dan mereka merayakan dengan datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. It started on the 25th of last month, Itu mulai Rosh dari Hashanah. tanggal 25 September lalu, Rosh Hashanah. So they have 10 days of celebrations. Dan mereka merayakan itu selama 10 hari. At the same time, they had the Feast of the Trumpet. Dan pada waktu yang sama mereka juga punya perayaan itu Feast of the Trumpet. Trumpet. Yeah, singkaka, this one. Okay. So what does it mean? Apa itu artinya? It means that when God called the children of Israel in the book of Exodus chapter 19, Ketika Tuhan memanggil orang Israel di Keluaran 19, God said he wants to make a covenant with them. Tuhan berkata Tuhan itu mau mengikat perjanjian dengan mereka. Amen. Amin. And so that's why, every year they remind God of the covenant that God make with them. Dan setiap tahun perayaan itu untuk mengingatkan Tuhan, inilah ketika engkau membuat perjanjian itu kepada kami. When God make covenant, God will never forget. Amin. Ketika Tuhan itu sudah mengikat perjanjian, maka Tuhan tidak mungkin melupakan. When Noah was floating in the flood, Ketika Noah itu terombang-ambing di banjir, in the book of Genesis chapter 8, God remember Noah. di kitab Kejadian pasal 8 Tuhan itu mengingat Nuh. When the children of Israel, when they cried out in Egypt, in the book of Exodus chapter 2 verse 24, that God remembered the covenant with Abraham. Di kitab Keluaran 2 ayat 24 ketika orang Israel tuh menjerit waktu ada di Mesir. Ya, di Mesir. Di Mesir, Tuhan itu mengingat akan perjanjiannya kepada mereka. And today we had the covenant with Jesus. Dan hari ini kita tuh sudah mengikat perjanjian bersama Yesus. Amen. He will Amen. always remember us. Hallelujah. Dan dia mau mengingat setiap dari kita. So at the end of the feast of the trumpet, then they have the Yom Kippur. Dan setelah perayaan trompet itu mereka ada perayaan Yom Kippur. Yeah, Yom Kippur means that the whole nation come before God to ask for forgiveness. Perayaan itu adalah di mana bangsa mereka tuh seluruh bangsa itu datang ke hadapan Tuhan meminta permohonan ampun di hadapan Tuhan. And so once a year the high priest can go into the holies of holies. Dan di situ 1 tahun sekali imam besar itu bisa masuk ke ruang Maha Kudus. He took the blood, of one of the goat Dia to ambil- sprinkle inside Dia the ambil holies of darah holies. satu kambing itu dan untuk dia memercikan. And another goat he will lay on his hand and transfer all the sin, of the nation of Israel on the other goat. Dan juga satu lagi binatang dia tuh meletakkan dosanya itu di atas binatang itu, dosanya And seluruh let the Israel. goat go into the wilderness. Dan melepaskan binatang itu lepas kepada wilderness itu apa ya? Padang gurung. Alright. So it's a ministry of Jesus. Ya itu seperti gambaran pelayanan Tuhan Yesus. Amen. He take away our sin Dia membawa dosa kita and also he redeem us by his blood. dan dia juga menebus kita dari darahnya dengan Amen. darahnya. Amin. And then 5 days later they have the feast of the tabernacle. Dan 5 hari kemudian mereka ada perayaan tabernakel. Yeah, tomorrow is the last day and they finish. Besok itu perayaan hari terakhir dan lalu selesai. So we see that the Jew when they start their new year, Kita they come melihat to God. orang Yahudi itu selalu memulai tahun baru bersama Tuhan. And it takes 21 days. Dan mereka merayakan itu selama 21 hari. To form a new habit, you need 21 days. Untuk kita dapat mengembangkan suatu kebiasaan yang baru itu perlu 21 hari. Yeah, for a Chinese New Year, if we celebrate Chinese New Year, wow, very, very proud.
Kadang-kadang orang Chinese itu kalau merayakan Imlek tuh wah bangganya setengah mati. Yeah, we will talk about how much money we make. Kita akan kita akan berbicara tentang wah kita ini selama setahun ini sudah mendapatkan berapa. Yeah, our business going to expand more next year. Wah, dan kita punya harapan ini bisnis tahun depan itu pasti So semakin Chinese all talk berkembang. about money, but the Jew they talk about God. Kalau orang Chinese itu sukanya ngomong duit ya, tapi kalau orang Yahudi itu sukanya ngomong tentang Tuhan. That's why they are blessed. Maka itu mereka tuh diberkati. Amen. And so this year, you know, that is their Jewish calendar. It's 5783. Dan tahun ini dalam kalender Yahudi itu 5783. Yeah, because 83 we say Pe Gimel. Dan tahun itu Pe Gimel. Alright, Pe means mouth. Number 3 from the Jewish alphabet is like a man walking. Nah, itu artinya P itu artinya mulut dan nomor 3 itu artinya gambarannya itu seperti orang berjalan. Alright, so I'm going to show you, you know, how Gimel look like. The Nah, ini third saya alphabet of the Hebrew Saya letter. mau nyatakan gambarnya Gimel itu seperti apa ya? Ini kata-kata ketiga daripada alfabet. Yeah, so it's like a man walking. Seperti seorang sedang berjalan. Yeah, a man in motion. Seperti orang sedang berjalan. Alright, so this season you are going to go forward. Berarti ini musim di mana saudara akan melangkah ke depan. Yeah, last 2 years we have been locked down, not going anywhere. 2 tahun lalu kita tuh lockdown ya, tidak bisa kemana-mana. Yeah, so we, you know, the COVID-19, you know, it was terrible for the whole world globally. Ya, dan semua orang tuh terefek kena COVID. Yeah, and so now we know that it's opening up Dan sekarang kita tahu jalan-jalan tuh mulai dibukakan. because now is the year of Gimel, Karena tahun ini tahun Gimel going forward. untuk melangkah ke depan. So how do we go forward? Bagaimana kita dapat melangkah ke depan? You see that going forward not just because the calendar change. Kita melangkah ke depan bukan hanya karena tahun baru ya, karena ganti kalender. Yeah, it is that now we know that there's so many things that's happening around us. Kita mengerti bahwa banyak kejadian itu terjadi di sekitar kita. Yeah, we know that there is a trade war between China and America. Kita tahu ada perang perdagangan antara Cina dan Amerika. Now everybody is trying to blame either one who caused the virus. Semua tuh saling menyalahkan karena virus. So we do not know what's going to happen. Dan kita nggak Who tahu is- apa yang who akan is at terjadi. fault? Siapa yang salah? We have Ukraine and Russia war. Kita punya perang Ukraina dan Rusia. Yeah, we have inflation, price of oil gone up. Kita punya inflasi dan minyak harganya semua naik. Yeah, minyak goreng naik, minyak babi naik, everything naik. All right. So how to go forward? You know, so many hindrances, so many obstacles. Bagaimana melangkah dengan begitu banyak tantangan yang ada di hadapan kita? We are going to go forward with the rest of God. Kita akan terus maju di dalam perhentian Tuhan. Amen. Amen. All right, let's open our Bible to the book of Jeremiah chapter 6 verse 16. Mari buka Yeremia 6 ayat 16. Okay, Jeremiah chapter 6 verse 16. The nation of Israel is at the crossroad. There. I put on the screen. But I cannot see. I cannot see. Jeremiah 6:16. All right. Ya, Yeremia 6:16. Maybe you read. Ya. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Okay, you know, and so they were at the crossroad because the Babylonians are coming. Mereka ada dalam persimpangan karena orang Babel itu mau datang. Either they will have the victory or they will have defeat. Berarti pilihan itu cuma dua ya, mereka menang atau kalah. Either they go into slavery or they still maintain freedom. Ya, pertaruhan itu adalah apakah mereka itu akan diperbudak atau mereka masih bisa hidup dengan bebas. And so God spoke to them. Lalu Tuhan tuh berbicara kepada God mereka. gave them the way out. Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka. He said, when you stand at the crossroad, Dan Tuhan berkata, ketika kamu ada di dalam persimpangan, you know, ask, kita can you put on? Ask for the ancient path. tanyalah. Ketika engkau ada di persimpangan, tanyalah jalan yang dahulu kala. That means that there is a road, there is a way. Berarti selalu ada jalannya, selalu ada jalan keluar. God has already set that way in ancient time. Dan jalan itu dari dahulu kala sudah ada, sudah diberikan oleh Tuhan. Amen.
And then he Amen. said, find the good way. Dan Tuhan berkata, carilah jalan yang baik. Amen. Amen. That means that way, you know, that if you and I can find it, it will be good for you. Jadi ketika kita bisa menemukan jalan itu akan menjadi kebaikan bagi kita. And then he said, walk in it. Dan Tuhan berkata, jalanlah di jalan itu, tempuhlah jalan itu. And you will find rest for your soul. Maka kita akan menemukan ketenangan di dalam jiwa kita. You know, resting is not because you are running and get tired and you need a rest. Tenang di dalam jiwa ini bukan karena kita tuh setelah berlari kita menjadi capek lalu kita istirahat ya. Yeah, it doesn't mean that. Bukan artinya It's more bukan than itu, that. tapi lebih daripada itu. So the ancient path, we have to go back during the time of the day of creation. Jadi jalan dahulu kala yang tadi dimaksud itu kita harus kembali kepada hari penciptaan. God created 6 days of creation. Dalam 6 hari Tuhan tuh menciptakan, And the last thing that God created was man. dan hal yang terakhir dalam penciptaan itu adalah manusia. And so prepare everything, every provision that man needed. Dan berarti Tuhan tuh di hari-hari yang sebelumnya dia tuh sudah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh manusia itu. And so if a man need vitamin D, then God had already prepared the sunlight for him. Jadi Tuhan tahu ya manusia butuh vitamin D, jadi Tuhan sudah menciptakan matahari untuk itu. No need sunblock. Nggak perlu sunblock ya zaman dulu. Yeah, because God already provided the clouds very, accurately. Man will not get burned. Karena sudah ada awan yang Tuhan sediakan, jadi kita tuh nggak mungkin terbakar. Yeah, He prepared all the vitamins through the plant and minerals through the plant. He can eat of all the trees on the garden. Vitamin-vitamin dan mineral itu sudah disediakan melalui tanaman-tanaman dan alam-alam gitu. Yeah, and the best aqua water. Aqua yang paling seger yang bisa ditemukan pada zaman itu ya. Yeah, God prepared. Everything was perfect. Dan Tuhan sudah menyediakan dan semua itu sudah sempurna. And man is to live forever and also have dominions. Dan manusia itu ditentukan untuk hidup selamanya dan mendominasi. And so, on the 7th day, Dan di hari ketujuh, God rest. Tuhan istirahat. Not because He got tired. Bukan karena dia capek. Yeah, in the book of Genesis chapter 2 verse 1, the Bible tells us that God had finished His work. Di dalam Kejadian 2 ayat 1. ayat 1 berkata bahwa Tuhan itu sudah menyelesaikan Alright. pekerjaannya. Then He rest. Dia istirahat. God never make mistake. Tuhan nggak pernah salah. Amen. Just like an artist when he finish his painting, Ya, seperti seorang artis setelah selesai melukis, how did he know that he finished his painting? bagaimana dia mengetahui apakah lukisannya sudah selesai apa belum? Because he rests from his work. Yaitu ketika dia berhenti dari pekerjaannya. One more stroke, it destroy everything. Coba kalau ditambah lagi satu goresan, itu gambarnya bisa rusak. It will become incomplete. Jadi nggak lengkap. Yeah, just like God. Seperti Tuhan, He rested. dia beristirahat. And so Adam, on the 6th day, he was created. Adam diciptakan pada hari ke-6, And then he slept one night. lalu dia tertidur. Next day he wake up. Hari berikutnya dia bangun, No more construction. tidak ada lagi penciptaan lainnya, No more planting. tidak ada lagi tanaman yang ditanam berikutnya. Because God already rested. Karena Tuhan sudah berhenti, Tuhan sudah Everything istirahat, complete. sudah selesai semuanya. And so when Adam lived his first day, Jadi ketika Adam itu hidup di hari pertamanya, you know that he lived in the rest of God. dia hidup di realm perhentian Tuhan, istirahat perhentian Tuhan itu. Amen. Amin. So the rest of God, tell us that all sufficiency and all provision is already provided for you and I. Dan dalam penciptaan itu kita sudah bisa mengerti ya bahwa segala kecukupan, segala yang kita butuhkan itu sudah diberikan oleh Tuhan. So when we go forward, Ketika kita melangkah, whether inflation, harga minyak naik, harga ayam naik, harga babi naik, doesn't matter. meskipun inflasi mungkin harga ayam naik, harga babi naik, tapi semua itu nggak ada masalahnya, nggak bisa mempengaruhi. Gitu. Amen. Because Amen. God has already provided everything for Karena you and Tuhan I. sudah Hallelujah. sediakan semua yang saudara butuhkan. The only condition that God required from Adam, because Adam need to understand his identity. Hanya satu hal yang Tuhan tuh minta Adam mengerti, yaitu Adam harus mengerti identitasnya, siapa dirinya. See, he was actually, God put him on earth to rule and to reign. Tuhan itu menaruh Adam di bumi itu untuk memerintah dan menguasai. Just like today, Seperti hari ini, amen, in Christ you rule and reign.
Di dalam Kristus saudara itu berkuasa dan memerintah. Amen. Amin. And so God told Adam, you cannot eat from the tree of the knowledge of good and evil. Dan Tuhan berkata kepada Adam, kamu nggak boleh makan dari pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Yeah. Okay lah. So, and so the devil come and tell Adam, Jadi iblis itu datang dan ngomong sama Adam, when you eat of this fruit, kalau kamu makan buah ini, you will be like God. kamu akan menjadi seperti Tuhan. Actually, he was already a God in the garden. Padahal Adam itu sudah serupa dengan Tuhan. Amen. Amin. So the devil want to trick Adam, saying that, you are not yet God until you eat this fruit. Dan iblis itu mau menipu Adam, dia dengan berkata, kamu tuh belum jadi seperti Tuhan, sampai kamu makan ini baru kamu bisa jadi seperti Tuhan. See, he already was, the God in the garden. Dan meskipun Tuhan itu sudah menciptakan Adam itu seperti Tuhan di Taman Eden itu. Amen. That's who he is. Ya itulah siapa identitas Adam. And we all know because of his disobedience, Dan kita mengerti karena ketidaktaatan Adam, he fall. dia jatuh. When God called Abraham, Ketika Tuhan memanggil Abraham, in the book of Hebrews chapter 11 verse 8, di Ibrani 11 ayat 8, that the Bible tells us that Abraham obeyed God when God called him to go out to a country where he did not know to receive his inheritance. Dan Ibrani 11 ayat 8 kita mengerti bahwa Abraham itu taat kepada Tuhan ketika Tuhan tuh meminta Abraham tuh keluar dari tempat tinggalnya untuk ke suatu tempat di mana dia dapat mewarisi apa yang Tuhan sudah janjikan. And, not knowing where he was going. Meskipun dia nggak tahu dia itu menuju kemana. Amen. Amin. And so we see here that obedience is basically to obey. Kita mengerti bahwa ketaatan itu berartinya harus taat, ikuti. Even though we might not know, but we just obey. Meskipun kita nggak tahu, pokoknya taat saja. And then when we read the Old Testament, obedience and disobedience is very, very hard for us to grasp. Ya, dan kita membaca perjanjian lama itu ya ketika ada contoh-contoh taat dan tidak taat itu sangat sulit bagi kita untuk mengerti. When you obey, you'll be blessed. Ketika saudara taat, maka saudara diberkati. Old Testament, yeah? Perjanjian lama. Yeah. When you disobey, you'll be cursed. Kalau saudara tidak taat, saudara dikutuk. Itu di Wow. dalam perjanjian lama. I tell you, a lot of people are so afraid of that two words. Obey, bless, not obey. Wah, habis. Dan orang menjadi takut gitu ya, karena kalau taat diberkati, tidak taat berarti terkutuk. Ya, nanti api keluar daripada langit, nanti jadi barbecue. And so for us, we are so afraid about the word obedient. Dan kita jadi takut karena kata-kata taat itu. Of course, all of us want to be obedient. Pastinya semua kita tuh mau taat. Amen. Amin. You see, but the Old Testament people, we see that, that when they obey, they are blessed. When they don't obey, they get slapped. Kita mengerti ya, kalau di perjanjian lama, kalau mereka taat, mereka diberkati. Kalau mereka tidak taat, mereka seperti diseplak gitu. But today, I want to set you free. Tapi hari ini saya mau From our membebaskan saudara understanding, dari pengertian, from the law. dari pengertian hukum Taurat. See, obedience today, Ketaatan yang hari ini, is based on receiving. itu artinya dari posisi menerima. Receiving from what Jesus have done for you. Menerima diawali dengan menerima apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Amin. Do we have to work for our salvation? Kita nggak harus bekerja untuk keselamatan kita supaya kita dapat selamat. We just receive, Yang pertama harus kita menerima dulu. Jesus into our life. Menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amen. Amin. Healing. Menyerahkan. Healing. Sembuh. Alright. Same thing. Kesembuhan juga. Yeah, Jesus have died for us and he has already healed us. By his stripe you're healed. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Oleh bilurnya kita sudah terima kesembuhan itu. And our obedience is to receive. Ketaatan kita berarti kita itu datang dan menerima. Not because we pray. Bukan karena aku berdoa. Not because we fast. Bukan karena aku berpuasa. Itu
That become law and that become works. Dan itu menjadi hukum Taurat dan menjadi perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan. Yeah, if you receive your healing because you pray 1 hour, Kalau saudara sembuh karena saudara puasa 1 jam, yeah, next time when you are sick, you have to pay 4 hours. Pray, Kalau fast, saudara whatever, sembuh- give. Kalau saudara sembuh karena saudara harus memberi, atau saudara puasa, atau saudara berdoa, lain kali kalau sakit lagi berarti melakukan ritualnya 4 jam. Yeah, because you see, because we do not know how to walk in the obedience. Karena kita nggak ngerti arti taat itu seperti apa. Yeah, if you are poor, then you got to receive prosperity. Kalau saudara itu orang yang kurang mampu, berarti saudara itu harus menerima kemakmuran dari Tuhan. Yeah, receive first. Say, Terima thank dulu. you God, you know that even though my situation is not that good in the natural, but I receive your prosperity. Ya, kita harus bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih. Meskipun situasi di sekitar saudara tidak baik, tapi aku menerima dulu kemakmuran itu dan aku bersyukur kepada Tuhan. Or else we get the old school of thought, we work, fast, pray, give, not enough. Nggak gitu kita kembali ke cara Get pikir tired. yang lama ya, seperti hukum Taurat, kita harus kerja keras, kita puasa, dan kita terus rasanya nggak cukup, nggak Yeah, bisa mencapai. forgiveness is the same, you just receive. Pengampunan pun sama, kita hanya terima pengampunan itu. Yeah, if you don't receive means you are disobedient. Kalau kita nggak mau terima pengampunan yang Tuhan sediakan di kayu salib, berarti kita tuh nggak taat. Yeah, love is the same, you just receive. Kasihnya Tuhan juga, berarti kita tinggal You menerima say, God, I don't want kasihnya. your love, then you are disobedient. Kalau kita bilang, Tuhan aku nggak mau kasihmu, How many of you understand now? How many of you are able to see? Are you Apa saudara blessed? mengerti? Are you Maksudnya ini blessed? apa? Are you set free tonight? Apakah saudara Right mengerti? now? Apa sudah Yes. dibebaskan? Amen. Give Jesus a clap offering. Tepuk tangan bagi Yesus. You know, I saw the word new creation. I like it. Saya lihat perkataan ini, ciptaan baru. Yeah. So 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Korintus 5 ayat 17. This is where we find our identity. Inilah di mana kita menemukan identitas kita. All right. I just digress a little bit. You know, actually the message is all about rest, but I just want to help us to understand. Ya, sebenarnya If anyone is in Christ, jika siapa yang ada di dalam Kristus, everybody say in Christ. saudara berkatakan di dalam Kristus. I am in Christ. Saya ada di dalam Kristus. All right? Then he is a new creation. Ia adalah ciptaan baru. Yeah, new creation. Ciptaan baru ya. Amen. You know, another translation said then he is a new species. Nah, di terjemahan lainnya berkata ia adalah ciptaan baru. Ya sama kalau spesies. Yeah, species, yeah. Jenis baru. Not like manusia biasa, species, Jadi yeah. jenisnya beda sudah. Beda, pasti beda, ya. In Christ. See, our species is in Christ. Karena kita punya jenis itu di dalam Kristus. All the old have passed Yang lama sudah berlalu and all new is coming. dan yang baru telah tiba. You are a new creation. Saudara itu ciptaan yang baru. Amen. Amin. And so the key word is we must be in Christ. Jadi kata kuncinya itu di dalam Yesus. You see that we cannot live by ourselves. Kita nggak bisa hidup dengan kekuatan sendiri. Amen. Amen. Because if we without God, we are still zero. Di luar Tuhan kita tuh tetap nol. But we with God, Tapi di dalam Tuhan you know that then we are more than conqueror. berarti kita lebih dari pemenang. Amin. Okay, let's go to Colossians because I want to go back to, to the message. Let's go to Colossians chapter 1 verse 28. Kembali ke Kolose 1 ayat 28. Okay, can you read? Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. All right, so Paul said that everyone that I teach and and lead, I want to present them perfect in Christ. Dan Paulus berkata setiap orang yang aku ajarkan dan setiap orang yang aku pimpin, aku mau mempersembahkan mereka itu sempurna bagi Kristus. Can we be perfect? Apakah kita dapat mencapai kesempurnaan itu? In Christ. So Di dalam every one of Kristus. us can be perfected in Christ. Dan setiap dari kita tuh mungkin, sangat mungkin untuk disempurnakan di dalam Kristus. Amen. Amin. Colossians chapter 2 verse 6. Kolose 2 ayat 6. Pasal 2 2 ayat 6.
Believe it. Ya, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amen. Amen. You know, so we have received Jesus, you know, and walk in it and live in Him. Jadi kita sudah terima Tuhan Yesus, kita berjalan di dalam Dia dan kita hidup di dalam Dia. We know that without Christ, we are all messed up. Di luar Tuhan kita itu amburadul. Amen. Kalah terus, sendiri tak kuat Kalah lah. terus. Yeah. So, you know, we must be in Christ, we live in Christ, and then we allow Christ to live through us. Ya, dan kita harus hidup di dalam Kristus dan mengizinkan Kristus itu hidup melalui kita. Amin. Then we can walk again in dominion. Baru and kita itu power. bisa berkuasa. Hidup itu menguasai kehidupan. Amen. Are you blessed? Yes, amen. Hallelujah. So, you know, so when we talk about obedience, you know, don't go back to, wow, if I do this, I bless. I don't do this, I get slapped. Jadi kalau kita ngomong tentang ketaatan ya, saudara jangan harus mikir taat kepada hukum-hukum. Harus melakukan ini. Kalau enggak nanti aku Yeah, diseplak if gitu I ya. don't pray 5 hours, get slapped because Wah, kalau somebody enggak teach doa us. 5 jam nanti saya diseplak. Yeah, you feel guilty. How ditampar. can you feel Lalu condemned? Saudara merasa bersalah, tertuduh. Yeah, I don't come for church meeting, habis. Saya enggak datang gereja, sudah habis sudah. Yeah, maybe this week I better jaga-jaga, fasting, pray because I missed church one time. Dan saudara seperti menghukum diri saudara harus karena aku sudah melewati yang waktu itu aku tidak ke gereja, sekarang aku harus puasa, aku harus banyak berdoa untuk menggantikan yang itu. Not because we don't go church. Sometimes children can be not feeling well, so we stay home. Kadang-kadang anak kita tuh bisa sakit dan kita tuh tinggal di rumah. Amen. Not talking about those things that you purposely don't want to go. You will go when you know that it is the right thing to do. Yang saya maksudkan ini bukan karena alasan yang salah ya, bukan karena saudara mungkin memang malas, tapi memang kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang memang berhalangan saudara Because tidak we bisa become datang. so religious. Karena kadang-kadang itu tuh kebiasaan itu pola pikir menjadi begitu agamawi ya, seringkali Yeah. tanpa sadar. So when we miss something, we felt condemned. Jadi ketika kita itu gagal melakukan sesuatu langsung tertuduh. But thank God, today's obedience is to receive what Jesus Tapi has kita done harus for bersyukur us. bahwa hari ini ketaatan itu berarti menerima apa yang sudah Tuhan So kerjakan bagi whatever kita. thing that you like today, you like healing, just receive your healing. Jadi apa yang saudara ingin terima dari Tuhan, saudara tinggal terima. Kalau saudara ingin kesembuhan, saudara terima dari Tuhan kesembuhan itu. Amen. Amin. If you reject healing, means you are disobedient. Kalau saudara menolak untuk sembuh, itu justru saudara itu sedang memberontak. That means that every believer should be healed. Jadi berarti setiap orang percaya itu harus disembuhkan. Every believer should break the spirit of poverty. Dan setiap orang percaya harus mematahkan roh kemiskinan. Yeah, because Jesus have already take our poverty Karena and Tuhan give itu sudah us mengangkat riches, kemiskinan kita dan prosperity. memberikan kita kekayaan dan kemakmuran. How many of you understand? Are you blessed? Berapa dari saudara mengerti? Okay, make sure. I want to make sure it's very clear. Or else you go out, you say, "Ayah, Pak David teach funny teaching. I finish." Saya harus memastikan saudara mengerti ya, nggak gitu keluar nanti, wah Pak David ini ajarannya aneh-aneh. Nah. Yeah, we don't leave anything hanging. Finish it. You understand it. Saya mau pastikan saudara mengerti ya, nggak ada yang ngambang-ngambang. Okay. Hallelujah. And so, to walk back, to find the ancient path is to find rest, is to walk in obedience. Dan yang tadi dikatakan berjalan di jalan yang dahulu kala itu berarti berjalan dalam ketaatan. According to Jesus. Yaitu ketaatan di dalam Yesus. Amen. No need to struggle, no need to pay the price because Jesus already paid the price for us. Nggak usah bergumul, nggak usah bingung bayar harga, karena yang bayar harga sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Amen. Amen. So when I talk about praying, we pray not because we pray to receive, but we pray because we love God and we want to communicate Ketika to kita God. ngomong kita berdoa, bukan kita berdoa untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita berdoa karena kita sudah menerima kasihnya Tuhan itu. We Amin. want to know Him. Karena kita mau kenal Dia. Amen. We fast, pray. All these things is so that we want to enter into the spirit realm. Kenapa kita puasa, kita berdoa, semua itu kita lakukan karena kita mau mengenal Dia, karena kita mau memasuki alam roh itu. And we have to come through this avenue. Dan hanya ini jalurnya menuju ke sana. Amen. Amin. Okay. Secondly, Yang kedua, you know that God will give us rest from all our enemies. dan Tuhan akan memberikan kita istirahat dari semua musuh kita. In the book of 2 Samuel chapter 7 verse 1, Di kitab 2 Samuel, chapter 7, pasal 7 ayat 1,
Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekelilingnya. Alright. So God has given David rest from all his enemy. Dan Tuhan sudah Keamanan. memberikan Daud itu keamanan terhadap semua musuhnya. Okay, same. Okay, English word is rest. Perkataan Inggris itu istirahat, aman, Aman, yeah. tenang. You know, even the book of Psalms 23 verse 5, the Bible tells us that David said, you know, that God has prepared the table, you know, in the midst of his enemy. Bahkan juga di Mazmur 23 ayat 5, Daud berkata bahwa Tuhan itu sudah menyediakan hidangan di hadapan lawannya. Amen. Amen. You know, and so, you know, so whatever our enemy is, Jadi nggak peduli apa yang dilakukan musuh kita terhadap kita, you know, God has given you the victory already. Tuhan sudah memberikan kemenangan itu di depan kepada kita. So Amin. that's why this season, you know, we can move forward with assurance, with peace. Karena itu kita dapat bergerak dalam musim yang penuh tantangan ini dengan ketenangan, dengan damai sejahtera. See, how did David receive that kind of rest? Bagaimana Daud itu bisa menerima tempat perhentian itu, hati yang tenang itu. You see that David believed that all things are possible with God. Karena di lubuk hati Daud percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin di dalam Yesus. See, in the natural, it might not seem possible. Di dalam natural ya seperti kayaknya nggak mungkin ya. Yeah, when you hear the news from the TV, from the newspaper, you know, from WhatsApp, from me, people will send you all kind of negative things. Yang seperti berita-berita yang kita dengar di WhatsApp, koran, internet itu kan banyak hal-hal yang negatif ya yang kita bisa lihat dan dengarkan. So when we hear what they said, we will think that it is impossible. Kadang-kadang karena berita To negatif overcome. itu seringkali kita merasa wah melewati hidup ini menjadi sangat sulit untuk kita bisa menang. You know, for David, for him, all things are possible. Tapi with God. untuk Daud karena fokusnya hanya kepada Tuhan, segala sesuatu itu mungkin diterobos dengan Tuhan. Yeah, if you are going through difficult time, business macet lah, you know, because a lot of things that is negative, but we can believe that with God all things are possible. Kalau saudara itu mungkin mengalami kesulitan dalam bisnis dan ada tantangan di kehidupan saudara, tapi saudara percaya dengan Tuhan itu semua itu mungkin bisa terjadi, bisa diterobos. So that our enemy will not come against us, but God has already delivered us from our Jadi enemies. musuh kita itu tidak bisa menghadang kita karena Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita. 1 Samuel chapter 17, 1 Samuel 17 alright, 1 Samuel 17 verse 37. ayat 37. So when David wanted to fight Goliath, Saat itu Daud itu mau melawan Goliat and so he was brought to King Saul. dan dia dibawa di hadapan Raja Saul. And so Saul interviewed him. Dan Saul itu interview, Alright. wawancara ya. Want to fight Goliath also need to be interviewed. Mau ngelawan aja masih diwawancara dulu ya. Yeah. And so David said to Saul, he said that, you know, the Lord has delivered me from the paws of the lion and from the paws of the bear. Dan Daud itu waktu itu bersaksi ya sama Saul bahwa Tuhan itu sudah melepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang. And he will deliver me from this Philistine. Maka Tuhan yang sama itu akan melepaskan dia daripada tangan orang Filistin itu. Amen. Amin. You know, this is supernatural. Ini hal yang supranatural. It is not natural. Ini hal yang bukan hal yang natural ya. And David knew that it is the Lord. All things are possible with Dan God. waktu itu Daud sudah mengerti karena Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Amen. Amin. You know, we never heard that anyone, after David, we never heard that anyone go and fight the bear and the lion, you know, with the bare hand. Setelah Daud itu kita nggak pernah dengar kisah lagi di Alkitab ya. Siapa yang melawan beruang dan singa itu hanya dengan tangan kosong selain Daud. Yeah, maybe Samson lah, another person can Mungkin do it. Simpson ya. Yeah, but you know, we don't really hear because we all know in the natural nobody can fight, you know, against bear and lion. Dan kita mengerti secara natural manusia itu nggak bisa melawan beruang dan singa itu dengan tangan kosong. Yeah, some people kalau mau lawan kacuak pun takut. Kadang-kadang orang mau ngelawan kecoa aja takut ya kan. Yeah, I've seen ladies, you know, see the kacuak, wow, you know, stand on the chair. Apalagi perempuan kalau kelihatan kecoa langsung naik ke atas kursi. Yeah, how to fight the bear and the lion? Ya, kacuak pun takut. Bagaimana mau melawan singa dan beruang kena kecoa aja sudah takut. Amen.
You know, and so David believed that all things are possible. Dan Daud tuh percaya segala sesuatu tuh mungkin. Yeah, as we enter into this new season, as we move forward, Ketika kita melangkah memasuki musim yang baru, with men, with us, impossible. dengan orang lain, dengan bergantung kepada orang lain atau diri kita sendiri pasti nggak mungkin, nggak But bisa. with God, Tapi bersama dengan Tuhan, amen, we have a God that can do all things. kita punya Tuhan yang Hallelujah. dapat melakukan segala hal. All things are possible with Him. Segala sesuatu mungkin di dalam Dia. And so, as we move forward, we are going to move victoriously. Dan ketika kita mau melangkah ke depan, kita pasti melangkah menuju kemenangan. Thirdly, Yang ketiga, is to find the presence of God. yaitu harus menemukan hadirat Tuhan. In the book of Exodus chapter 13, verse 13 and verse 14, Di Keluaran 13 ayat 13 sampai 14. and so Moses asked God, to show him His grace. Moses asked God, 33, oke. Keluaran 33 ayat 13. 13 sampai 14. Oke, Musa itu minta, ya saya bacakan ya. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Okay, ketentraman, correct. All right, rest. And so God told Moses that I will go with you and I will give you rest. Dan Tuhan berkata kepada Musa, aku akan berjalan bersamamu dan aku memberikan engkau ketentraman, keamanan. Amen. That means that the presence of God, you can find rest. Berarti di dalam hadirat Tuhan itu ada tempat aman. And just like today when you came, you praise, you worship God. Dan seperti tadi saudara waktu menyembah, memuji Tuhan, We know that the presence of God is here. kita tahu hadirat Tuhan itu ada di tempat ini. Amen. Maybe you come with worry, you come with problems, but as you begin to worship God, somehow your spirit man knows that everything is okay. Dan meskipun kita dapat datang ke tempat ini mungkin punya masalah, tapi kita tahu ketika kita menyembah Tuhan, di dalam lubuk hati tiba-tiba merasa segala sesuatu itu bisa kita lewati bersama Tuhan. Amen. So if you can speak in tongue, you speak in tongue, because when you speak in tongue, you're speaking to God. Jadi kalau saudara menyembah, kalau saudara bisa berbahasa roh, karena itu cara saudara berbicara kepada Tuhan. Yeah, like today we gather, when 2 or 3 are gathered in Jesus' name, He's in the midst of us. Dan kita mengerti kalau 2-3 orang berkumpul, Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. And so it's many ways to find the presence of God. Ada banyak hal untuk mencari hadirat Tuhan. Yeah, if you love the word of God and keep in your heart that Jesus said, "My Father and I will come in and eat with you and Dan sup with firman Tuhan you." berkata kalau kita mengasihi firman Tuhan maka Bapa dan Yesus akan tinggal di dalam kita. To find the presence of God is also to go out do witnessing. Dan salah satu untuk mencari hadirat Tuhan adalah kita bersaksi, keluar dan bersaksi. Yeah, Mark chapter 16 verse 15. Markus 16. Verse 15 onward. Markus 16 ke atas. Ya, 15. Markus 15:16 ya. 16-15. 16-15. Oh, sorry. Markus 16:15. Yeah, so Jesus said, "Go throughout the whole world and preach the gospel to." Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Amen. Amin. And then Jesus continued to say that that you shall cast out demons in my name. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, engkau akan mengusir setan dengan namaku. Yeah, you shall lay hand on the sick shall recover. Engkau akan menumpangi orang sakit dan mereka akan disembuhkan. And then Jesus went to heaven. Lalu Tuhan Yesus itu naik ke surga. So the disciples obeyed. Dan murid-muridnya itu taat kepada And so perintah in itu. verse 20, Di ayat 20, alright, so mereka pun pergi. mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Amen. Tuhan Amen. turut bekerja. That's what I like. Amen. That means the presence is there. Ya, Tuhan turut bekerja, berarti hadiratnya ada di sana. Amen. So when you go do witnessing, tell people about God, you are not going alone. You are going with the presence of God. Amin. Jadi saudara waktu bersaksi,
kepada orang lain tentang Tuhan, saudara tuh nggak sendirian, ada hadirat Tuhan yang menyertai saudara. Even you do not know what to say, the Bible tells us that God will put His word in your mouth. Meskipun saudara mungkin nggak ngerti, aduh harus ngomong apa ya, tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan itu akan menaruh perkataannya di lidah bibir saudara. And then find the sick people, lay hand on them, and they shall recover. Kalau saudara menemukan orang sakit, saudara tumpang tangan, saudara doakan dan mereka akan disembuhkan. Amen. A lot of Amen. people, that you can cast out demon out from people's life. Dan banyak orang juga bisa mengusir setan daripada kehidupan orang lain. Amen. You can cast it out. Saudara bisa ngusir itu. Because some of the problem people are facing is because of demonic activity around them. Dan karena seringkali masalah yang dialami orang percaya itu karena banyak kegiatan iblis itu di tengah-tengah mereka. Amen. It's not psychology. Bukan psikologi ya, itu bukan It's not mind masalahnya over bukan matter, but psikologi. it's spirit against spirit. Tapi itu adalah roh melawan roh. Amen. Because the root of it is still the devil. Karena akarnya kembali itu adalah pekerjaan iblis. And you and I have that authority. Dan kita memiliki otoritas tuh untuk mengusir iblis. Not because of us, because we are in Christ. Bukan karena kita sendiri hebat, tetapi karena kita tinggal di dalam Tuhan. Yeah, in Christ. Di dalam Kristus. If you are poor, Kalau saudara itu kurang mampu, is it in Christ? apakah itu di dalam Kristus? No. In Christ you are rich. Di dalam Kristus saudara itu kaya. In Christ you are more than conqueror. Di dalam Kristus saudara lebih dari penakluk, In pemenang. Christ you are the head. Di dalam Kristus saudara itu kepala. In Christ you are above. Di dalam Kristus kita tuh di atas. That's how powerful you are. Itulah kedahsyatan, kekuatan yang ada di dalam batin saudara. Amen. Amin. And so, we can find, the presence of God even through witnessing. Bahkan kita itu dapat mendapatkan hadirat Tuhan melalui bersaksi. And you find rest. Di situ saudara itu menemukan ketentraman, keamanan. Because God is for you, who can come against you? Karena kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa menjadi lawan saudara? And we know that nothing can come against us. Dan Amen. kita tahu nggak ada yang bisa melawan kita. Finally, Yang that terakhir. God wants you to become His partner. Tuhan itu mau kerjasama dengan saudara. Yeah, when we Amin. talk about in Christ, we are already partnership with Him. Ketika kita berkata di dalam Tuhan, berarti kita itu bekerja sama dengan Tuhan. See, most of the time I notice that, we will use Matthew chapter 11 verse 28. Seringkali kita pakai Matius 11 ayat 28. Yeah, Jesus said, "Come unto me." Dan itu ayatnya berkata, marilah kepadaku. Yeah, for those who are tired and heavy laden. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yeah, so we always come because of problem, financial problem, family problem, husband and wife about to divorce, tired, letih, lesu. Dan maka itu orang tuh sering datang ke Tuhan karena letih lesu berbeban berat ya. Yeah, business not doing good. Kerjaan gak baik. And so we come to Jesus based on that. Dan seringkali kita datang hanya karena itu. Ya, biasa ya. Biasa. Even in gereja, so altar call, siapa sudah letih lesu datang. Di gereja juga altar call, yang letih lesu berbeban berat datang. Yeah. Actually, it's more than that. Sebenarnya Yeah. ke Tuhan itu lebih daripada I itu just ya. want to give you a fresh perspective. Saya mau memberikan satu gambaran yang baru kepada saudara. We are going to move to the next level. How Kita- many of you want to move to the Kita next harus naik ke level? level berikutnya. Siapa dari saudara mau Yeah, masuk we level don't berikutnya? want to just treat God, like a hospital. Kita nggak Sakit, letih lesu, hanya just menganggap come. Tuhan itu seperti rumah sakit ya. Kalau ada masalah, untuk disembuhkan gitu. Yeah. No, Jesus don't desire that. Jesus want you to be His partner. Dan bukan hanya sampai tahap itu ya, tapi Tuhan itu mau kita tuh jadi partnernya. Yeah, in verse 20, Di ayat 20, same chapter 11 verse 20. Matius 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. No, 11, same chapter. Matthew 11 verse 20. Ya. Ada? Jesus said, "Take upon my yoke, which is easy, and my burden, which is light." Maybe 19, yeah? Oh.
Tadi 19. no. 29, okay, 29, sorry. 29. 29. Ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, correct. karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Read one more verse, got some more verse? No more. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yeah, Jesus said the the yoke that I put on you is easy. Tuhan berkata kukku tuh enak, gampang, Ya, gampang. That means partner. berarti kerjasama. Yeah, you know the yoke is basically is an instrument that they put on two cows. Kuk itu seperti suatu alat yang untuk mengikat dua sapi gitu ya. Yeah, so that they can plow the land together. Jadi mereka tuh bisa membajak bersama-sama. If one big, one small, sengit. Nah, kalau One big animal, one small animal tak imbang lah. kalau binatangnya satu besar, satu kecil tuh nggak seimbang ya, bisa menceng. Yeah. So everything also go one corner, yeah. And not go straight anymore. Nggak bisa lurus ya, bisa miring gitu. Amen. But Jesus said, my yoke is easy. Tapi Tuhan Yesus berkata, kuku tuh ringan, Enak. enak lagi. That means that He is willing to partner with you. Berarti Tuhan itu yang mau kerja sama dengan saudara. Yeah, He is big, we are small. Dia besar, kita yang kecil. But when He make you partner, you become big like Him. Tapi ketika kita kerja sama dia tuh membuat kita jadi besar. Amin. Amen. Amen. Just like we close with these scriptures, I think bahasa English one better, yeah. We close with these scriptures in the book of Judges, chapter 6, verse 16. Kita lihat kitab Hakim 16, Hakim 16. Yeah, 6:16. Oh, sorry. 6, Hakim 16. 6, 16. About Gideon. Tentang Gideon. Yeah. So God called Gideon, to fight against the Midianites. Tuhan memanggil Gideon untuk melawan orang Midian ya. All right. So verse 15, Gideon said, "Oh, me? My clan is the smallest and my family is the weakest." Dan Gideon tuh berkata pada Tuhan, aku ini paling kecil dan juga keluargaku tuh paling muda di antara kaum keluargaku. Yeah, because he see from his own eyes. Karena Gideon tuh melihat dengan matanya sendiri. Just like us. Seperti kita juga. We by ourselves, we are very small. Kalau kita melihat diri kita kecil. Ya, pasti kalah, pasti. Pasti kalah, pasti mess up lah. Pasti amburadul. Yeah. And God told Gideon Dan Tuhan berkata kepada Gideon, in verse 16, Gideon, dalam ayat 16, He said, I will be with you. Dan Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. It's more than enough. Dan itu sudah lebih dari cukup. I will be with you. Aku akan menyertai engkau. Just God and Gideon. Hanya Tuhan dan Gideon. And then the Bible tells us that, and God said to Gideon that you will win as one man. Put on the screen. Ya. Yang tadi Hakim 6:16. Ya, jangan lepas, taruh aja. Hakim-Hakim 6 ayat 16 berfirman Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Okay, memukul kalah orang Midian itu sampai habis. I like that also. Yeah, but God said that because that you and I are one man, you will defeat the Midianites. Maksudnya Tuhan tuh karena Gideon, karena kamu dan aku adalah menjadi satu, maka kita akan kalahkan orang Midian itu. Amin. Amen. That means that God Amen. is in partnership with us. Berarti Tuhan tuh kerjasama ya bersama kita. You will find rest. Maka di situ ada ketenangan, keamanan. And so when we move forward in this Ketika new kita season, melangkah di dalam musim yang baru ini, we are moving, with courage, with boldness, kita harus maju dengan keberanian, dengan nyali yang besar, with victory. dengan kemenangan. We know that God is with us and He has already given us His rest. Kita tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam kita dan Dia sudah memberikan keamanan itu di dalam kita. Amen. And so when we move into this new season, Jadi ketika kita memasuki musim yang baru and for the rest of our life, dan untuk kehidupan sampai akhir hidup kita, we walk in the rest of God. kita maju, kita melangkah di dalam keamanan yang sudah Tuhan berikan.
No need to use our own strength Nggak usah pakai kekuatan kita sendiri. because you and I already are in Christ. Karena kita itu setiap kita sudah tinggal di dalam Kristus. Amen. In Amen. Christ you are more than conqueror. Di dalam Kristus kita lebih dari Hallelujah. pemenang. Amin. Let's stand. Bangkit berdiri. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Lift up your hand to Mari receive the angkat rest. tangan from God. saudara untuk menerima keamanan, ketenangan yang sudah Tuhan sediakan. Yeah, it's not about letih lesu, ya. Bukan tentang letih lesu ya. Yeah, new understanding, fresh Pengertian yang perspective. baru, perspektif yang baru. Yeah, we don't want to talk about Hebrew. You know that without faith it's impossible to enter. To enter into the rest. Di dalam kitab Ibrani kan berkata tanpa Iman. iman itu tidak mungkin kita masuk ke tempat perhentian itu. I'm sure that the faith is already in you. Dan saya percaya iman itu sudah ada di dalam saudara. Amen. When you believe God, Ketika you already saudara have faith. percaya itu berarti saudara sudah punya iman. And you are going to see the glory of God. Dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan itu terjadi. Hallelujah. Oh yes, Lord. This season is going to be a wonderful Ya, season. terima kasih Tuhan karena musim ini akan menjadi musim yang luar biasa. Because Lord, that when we move into this season, we are not moving into with our own strength. Ya Tuhan, karena kami mengerti ketika kami memasuki musim ini kita tidak berjalan dengan kekuatan kami sendiri. But we are entering with the rest of Tapi God. kita berjalan di dalam keamanan yang sudah Engkau berikan kepada kami. And Lord, when we move, oh God, in the rest in you, Dan ketika kami memasuki di dalam keamanan perhentian itu bersamamu, just as Adam, when you make him in the garden, you make him to have dominion and power. seperti awal Engkau menciptakan Adam di Taman Eden, Engkau menciptakan dia untuk menguasai dan mendominasi dengan And kuasa. also, Lord, that you gave him, oh God, longevity. Dan Engkau memberikan dia umur panjang. And also every provision Setiap penyediaan has already been provided. sudah Engkau sediakan. And so, Lord, that we know that we will lack nothing as we move forward. Maka Bapak, kami mengerti kami ini tidak kekurangan sesuatu apapun ketika kami melangkah. Lord, that we will take back what the enemy has stolen Dan from kita akan us. ambil apa yang sudah dirampas oleh si jahat. Maybe in the last 2 years, Mungkin we have been di dalam 2 tahun yang stagnant, and lalu we have been stagnant, or we have acquired losses. kita sudah mengalami kerugian atau mungkin stagnan, tidak ada pertumbuhan. But this season, Tapi musim ini Lord, we believe for restoration. kami percaya pemulihan. We believe, oh God, yes, oh God, for rewards. Kami percaya ada upah yang Tuhan sudah sediakan. And Lord, we go forward, oh God, yes, oh God, knowing, oh God, yes, oh God, we are not afraid, oh God, of the future. Dan kita melangkah dengan keyakinan yang pasti Tuhan. Kami nggak takut akan masa depan yang akan kami hadapi. But we will see, oh God, your hands upon our Tapi kami akan situation. melihat tangan-Mu bekerja di dalam keadaan kami. We will see your hand upon our life. Kita akan melihat tangan-Mu Tuhan bekerja di atas hidup kami. Because, Lord, that we walk, oh God, in your rest. Karena kita berjalan di tempat istirahat-Mu Tuhan, tempat yang aman yang sudah Engkau berikan. And we know Dan kami tahu we will become more than conqueror. kita pasti jadi lebih dari pemenang. And so we believe for Maka good itu kami season. percaya di musim yang baru ini. Others might not see this, others might not walk in the same way. Mungkin orang lain tidak jalan di jalan yang sama, But for us, tapi bagi kita, we will walk in victory. kita akan jalan dalam kemenangan. Amin. And Lord, we give you all the praise and all the Dan glory. Bapa, kami memberikan segala pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. And Lord, I pray, God, yes, oh God, for this ministry, Soul for Jesus. Tuhan, aku berdoa buat pelayanan ini, Soul for Jesus. Thank you, Lord, for raising up this fellowship. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membangkitkan fellowship ini. And Lord, I pray, God, Lord, that you will bring increase Engkau sendiri Tuhan yang memberikan pertumbuhan. and bless your people here. Dan Engkau memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Where your presence is, Di mana ada hadirat-Mu Tuhan. Lord, that you will begin to draw people unto yourself. Dan di situ Engkau mengundang orang masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. And so, Lord, provide for everything that they needed, Tuhan, Kau yang menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. whether it's leadership, whether it's the word of God, whether it's finances. Entah itu kepemimpinan, keuangan, atau firman Tuhan. And also, Lord, that the people that's supposed to come into this fellowship, bring them in. Dan orang-orang yang sudah Tuhan tentukan untuk masuk kepada persekutuan ini, Tuhan yang kirim mereka datang. And so, Lord, bless this ministry Tuhan berkati pelayanan ini, because they all do it for your glory. karena mereka melakukan semua bagi kemuliaan-Mu. And we give you all the glory Dan kami mengembalikan segala kemuliaan bagi-Mu for Tuhan. what you have done in us.
untuk semua yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup kita. In Jesus' name we Dalam pray. nama Tuhan Yesus kami berdoa. And all God's people said, Dan semua katakan Amen. Amen. Are you blessed? Amen. Apa saudara diberkati? Okay, you may be seated and Silakan just duduk. commit this time to. Ya. Mungkin saya berikan C. Esther bisa doa penutup ya. Namaya Rasheke Rabasheke Namaya Rasokura Masa Deramasheke Ramata. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir, dan penyertaan-Mu itu sungguh sangat nyata atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua. Kembalikan berkatnya berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang hadir, setiap firman yang ditaburkan boleh bertumbuh, bertanam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami pulang tidak sama dengan seperti kami datang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.